Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Waktu sudah jam 7.38 dan yang hadir sudah, Alhamdulillah sudah memenuhi kuota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat sehat dan segala rahmat yang kita nikmati. Patutnya kita selalu bersyukur kepada Allah. Selawat dan taslim tak lupa kita hmm, sampaikan, kita sanjungkan, kita kunjukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Waalaikumsalam. Allah kita menjadi yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau pada minggu lalu kita sudah selesaikan dua hadis ya, tiga atau dua hadis ya Ustadz ya, saya lupa. Yang pertama adalah hadis tentang tetap berbakti kepada orang tua walaupun itu berbeda keyakinan yang ada di sana. Kemudian yang kedua adalah soal apakah perempuan itu boleh bersedekah atau boleh juga memberikan hartanya kepada yang dibutuhkan gitu. Ada beberapa hal mungkin bisa kita simak. Kalau yang berbeda keyakinan itu sudah jelas tetap diperbolehkan dan memang berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban sekalipun berbeda keyakinan. Sementara untuk yang bersedekah, nah ini hadis yang ke 326 kalau tidak salah itu maknanya adalah sedekah kepada suami adalah sah dan berpahala besar, diperbolehkan. Jadi sedekah itu bukan hanya kepala keluarga saja, tapi seorang istri atau seorang perempuan boleh bersedekah. Kemudian sedekah yang dimaknai pada hadis itu adalah bagaimana sedekah kepada keluarga itu lebih utama. Karena yang terdekat dulu. Urut-urutannya adalah suami atau istri, anak. Kemudian keluarga kandung terdekat yang memerlukan bantuan kita. Baik itu kalau Allah katakan di Al-Hijr itu orang miskin baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Artinya yang pasif maupun yang aktif ini perlu disedekahin. Kemudian dalam hadis itu disebutkan istri boleh bersedekah dari harta pribadinya. Jadi kita tidak usah mengkapling-kapling kalau harta istri ya punya istri, harta suami ya milik istri gitu. Kalau itu bersedekah, lakukan sedekah. Jadi ada juga harta yang dimiliki oleh seorang istri yang memiliki penghasilan dan beliau mau bersedekah dipersilahkan. Kemudian sedekah pada orang terdekat menghasilkan dua pahala pada hadis itu. Yang pertama adalah pahala sedekah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pahala silaturahim, ikatan ukhuwah Islamiyah. Kemudian Nabi juga di situ memiliki makna bahwa memuliakan perempuan yang ingin bersedekah. Ini memiliki kedudukan yang luar biasa menurut hadis ini. Jadi istilahnya fikih sedekah dalam rumah tangga itu dibangun berdasarkan hadis-hadis yang 326 tadi itu disebutkan sehingga tidak usah ragu Bapak Ibu sekalian bagi seorang istri memiliki keluasaan kelapangan untuk uh, istilahnya berikhtiar untuk mencari pahala. Ada dua ketentuan yang bagus di situ ya adalah pahala sedekah dan silaturahim. Itu kira-kira saya bisa menyimpulkan pada hadis yang terakhir dibahas oleh Ustaz Salman. Baik, kita akan masuk pada hadis ke-327 dan insya Allah nanti akan dijabarkan langsung oleh Ustaz Salman. Namun saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, eh, kita ada apa bencana di Sumatera. Izin Ustadz kalau andai kata nanti untuk doa sekaligus doa untuk bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga di Aceh. Kita doakan insya Allah mendapatkan pertolongan dan bantuan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan Allah. Kami persilakan Ustadz untuk mengkaji pada hadis berikutnya. Baik, terima kasih Pak Yai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar. وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat karunia Allah dan izinnya kita masih dapat hadir dalam majelis ilmu membahas mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih melanjutkan pada bab 40 terkait dengan berbakti kepada orang tua dan silaturahmi kepada kerabat. Insya Allah kita akan melanjutkan hadis yang ke-16. Tadi sudah direview sedikit hadis sebelumnya yang telah kita kaji oleh Pak Yai. Kita lanjutkan pada hadis 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fit dharaini. Amin. Wa an Abi Sufyana Sakhar ibn Harbin radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati Hiraql anna Hiraql qala li Abi Sufyan famadha ya'murukum bihi, yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu yaqulu u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silati. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Sufyan, namanya Sakhar bin Harb, semoga Allah meridhoinya. Dalam satu riwayat hadisnya yang panjang terkait dengan perihal pertemuan Abu Sufyan dengan Heraklius, Kaisar Romawi, yang mana pertemuan tersebut
kira-kira ketika Heraklius sudah berada di kawasan Syam. Hadisnya memang panjang, dialog antara Heraklius, Kaisar Romawi dengan Abu Sufyan. Nah, salah satu inti dialog ini, Heraklius berkata kepada Abu Sufyan, dia yaitu Nabi Muhammad SAW menyuruh apakah kepada kalian semua? Abu Sufyan menjawab, lalu saya mengatakan Nabi itu bersabda, U'budullaha wahdah. Sembahlah Allah yang Maha Esa. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan engkau menyekutukan sesuatu dengannya. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis salah. Baginda juga menyuruh pula kepada kita untuk mendirikan sholat. Wasidq, berkata jujur, berkata benar. Wal afaf, menahan diri dari menjalankan keharaman atau menjaga martabat. Wasilati, serta mempererat tali kekeluargaan. Hadis muttafaq alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang disampaikan oleh Abu Sufyan, namanya ini Sakhr bin Harb, ketika Abu Sufyan masih jahiliyah. Salah seorang pemimpin Mekah, kafir Quraisy ketika itu. Dan telah diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Memang Arab pada masa itu, pada masa dua negara adidaya, yaitu Romawi dan Persia. Romawi menguasai blok barat, Persia menguasai blok timur. Arab tidak menjadi sorotan karena tidak memiliki kekuatan. Tapi Haja Heraklius, Kaisar Romawi, sudah mendengar akan adanya nabi terakhir yang diutus, yang berada di kota suci Mekah. Makanya ketika kedatangan Heraklius ini ke negeri Syam, ya mungkin salah satunya ketika berada di Palestina atau di Damaskus, ya karena itu bagian dari negeri Syam. Abu Sufyan ini biasa berdagang ke Syam. Dipanggillah Abu Sufyan menghadap. Heraklius ingin memastikan kebenaran berita, informasi yang dia dapat langsung dari penduduk setempat, penduduk lokal. Dan Abu Sufyan adalah salah seorang pemimpinnya. Memang di sini hadisnya panjang. Heraklius ingin memastikan apakah informasi yang dia dapatkan benar. Makanya yang ditanyakan di sini, yang menjadi tema kita terkait dengan silaturahim adalah apa yang Nabi kalian perintahkan kepada kalian. Abu Sufyan ketika itu masih kafir, belum Muslim. Dia kan Muslim ketika Fathu Makkah.
pembebasan penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Ini peristiwa terjadi ketika Nabi berdakwah di Mekah, masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Heraklius ingin mendapatkan informasi bukan dari orang Muslim, tapi dari musuhnya, yaitu Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik. Ketika ditanya, "Famadza ya'murukum bihi?" Apa yang dia perintahkan? Misi apa yang dibawa oleh Nabi kalian? Apakah sama yang pernah saya dengar atau beda? Dan ini jawaban dari yang ketika itu masih menjadi musuhnya. Dan jawaban musuh itu biasanya benar. Kenapa? Karena tidak ingin ada kedustaan di dalamnya, supaya orang yang meminta informasi ini juga memahami secara hakikat. Abu Sufyan mengatakan menjawab pertanyaannya itu, misinya adalah u'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a. Tauhid. Mengajak, menyeru, menyembah Allah semata yang esa dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Ini semua, ini misi adalah misi semua Rasul. Dari sejak Nabi Adam sampai Khatamul Anbiya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misinya sama, mengajak, menyeru kepada umatnya, kepada yang ditugaskannya, objek dakwahnya adalah tauhid, tauhidullah, menyembah Allah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Misinya sama. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkanlah apa-apa yang telah diucapkan oleh nenek moyang kalian. Tentunya yang salah, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, nenek moyang kan mengajarkan cara menyembah Allah melalui berhala. Ini kan salah. Mereka tahu Allah. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan alam ini, orang-orang musyrik mengatakan itu adalah Allah. Kenapa disebut musyrik? Karena mereka menyekutukan Allah. Mereka menyembah Allah dengan cara menyembah berhala, menyembah patung. Cara yang salah yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu disebut dengan musyrik, menyekutukannya. Dan perintahnya, misi dakwah Rasul adalah tauhidullah, menyembah Allah hanya kepada Allah yang esa dan tidak menyekutukannya. Ini jawaban ketika Abu Sufyan masih menjadi musuh, dengan hati yang tulus menyampaikan itu kepada Kaisar Romawi Heraklius. Yang kedua, menjauhi apa-apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seperti tadi, berhala, perbuatan-perbuatan jahiliyah, membunuh anak perempuan, dan hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, mendirikan sholat. Sholat sebagai bentuk ibadah taqarrub. Di sini belum menjadi sholat wajib, karena sholat wajib perintahnya ketika peristiwa Isra Mi'raj. Masih sholat sunnah. Ya, belum sholat wajib. Wa ya'muruna bis-shalah, memerintahkan kita untuk melakukan sholat. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat. Tata caranya diajarkan.
Salat sunnah. Kemudian yang keempat, wasidq, berkata jujur, berkata benar. Tidak menutup-nutupi kebenaran dimanapun dan kapanpun. Dan itu juga dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ketika masih kecil, ketika remaja, ketika dewasa, ketika diangkat menjadi nabi. Itu menjadi sifat utama. As-sidq, jujur, berkata benar. Ketika berdagang, Rasulullah SAW menyampaikan barang dagangannya. Bukan hanya keistimewaan kelebihan, tapi juga kalau di situ ada cacatnya pun disampaikan. Jadi tidak menutup-nutupi. Kalau memberikan report laporan hasil penjualan kepada Khadijah, disampaikan apa adanya. Tidak menjilat, yang penting untung, tidak dilakukan. Inilah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata benar. Ketika seseorang berkata benar dan dikenal, maka orang lain akan mencapnya siddiqo, orang yang selalu berkata benar. Makanya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dan Rasul menceritakan itu, banyak orang yang tadinya Muslim tapi karena nggak percaya dengan kisah tersebut menjadi ragu-ragu, menjadi ragu-ragu. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, hanya yang memiliki keimanan kuat saja semental Abu Bakar yang langsung percaya. Kenapa? Karena apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran. Selalu jujur, tidak pernah dusta. Dimanapun dan kapanpun. Dan ini adalah ajaran kita, ajaran Islam. Berkata benar, berkata jujur. Wal afaf. Misi selanjutnya adalah afaf, iffah. Menjaga martabat. Menahan diri dari perbuatan maksiat, perbuatan haram. Dia mampu melakukannya. Mampu mencuri. Mampu berbuat maksiat. Tapi menjaga iffah, menjaga kehormatannya. Dia tidak melakukan itu, padahal mampu. Orang-orang yang diberikan amanah, diberikan pekerjaan, diberikan jabatan, diberikan sesuatu kekuasaan, mampu melakukan segala hal. Apakah amanah yang diberikan itu untuk kebaikan atau sebaliknya? Kita semuanya Allah titipkan amanah harta. Dengan kita bekerja, dengan kita berusaha, dengan kita berdagang. Allah titipkan harta kepada kita. Dikemanakan harta itu dibelanjakan. Tadi disampaikan oleh Pak Yai bahwa kita bangsa Indonesia sedang berduka adanya bencana di 3 provinsi di paling barat, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan yang butuh bantuan kita. Selain doa juga donasi, bantuan apapun yang kita miliki untuk bisa meringankan. Walaupun ada yang mengatakan bantuan itu tidak cukup, tapi itu sebagai bukti kita peduli terhadap saudara-saudara kita. Amanah yang telah diberikan
dilaksanakan sesuai dengan kapasitasnya. Dan ketika ada kejahatan, ketika ada hal-hal yang diharamkan, padahal dia mampu mengerjakannya, kemudian orang tersebut menahan diri, inilah yang disebut dengan iffah, sifat mulia yang diajarkan oleh agama kita. Menahan diri, menjaga kehormatan diri dari menjalankan hal-hal yang haram walaupun kita mampu melakukannya. Dan yang terakhir yang sesuai dengan tema kita adalah misi Rasul mempererat tali kekeluargaan silaturahim. Ini sudah menjadi misi sejak awal Islam. Jadi bukan hanya periode Madinah, tapi juga dari awal Islam, bahkan ketika Abu Sufyan berdagang dan diminta bertemu dengan Raja Kaisar Heraklius, misi ini sudah dipaparkan. Menjaga ikatan silaturahmi, keluarga, kerabat, ayah, ibu, anak-anak, cucu, paman, bibi yang menjadi circle keluarga kita, silaturahmi dikuatkan, dieratkan. Itu sudah menjadi ajaran. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dari hadis yang dibikin singkat dari hadis panjang ini, kita bisa mengambil ibrah. Di antaranya adalah kita jadi tahu misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi keistimewaan umat Islam di kita, yaitu mengajarkan tauhid, ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh para pendahulu kita, kemudian memerintahkan untuk menegakkan sholat, kemudian berkata jujur, berkata benar, menjaga kehormatan, menahan diri dari hal-hal yang berbau kemaksiatan, dan yang terakhir adalah mempererat ikatan kekeluargaan. Hal ini menjadikan kita berpikir pada hal-hal yang sifatnya prinsip dan keyakinan. Raja Kaisar Heraklius ketika menanyakan hal tersebut, Abu Sufyan mengatakan secara singkat padat, yang difikirkan, yang disampaikan adalah hal-hal yang sifatnya prinsip. Dan ini menjadi keyakinan misi yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak taklid buta. Raja Heraklius ingin tahu seperti apa dalam tanda kutip agama baru yang dibawa, yang keluar, yang muncul dari tanah Arab. Raja Heraklius ingin tahu karena bagi sang pemimpin ada kekuatan dimanapun dia akan menjadi saingannya. Dan benar, ketika Islam sudah besar, sudah menjamah ke berbagai negeri, berbagai tempat, mereka berperang melawan Kekaisaran Romawi. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang ke-16. Kita lanjut hadis ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha al-qiratu fastausu bi ahliha khairan fa inna lahum dhimmatan wa rahiman. Maaf. Innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha al-qirat. Wa fi riwayatin sataftahuna misra wa hiya ardun yusamma fiha al-qiratu
fastausu bi ahliha khairan fa inna lahum zimmatan wa rahiman wa fi riwayatin fa idza ftatahtumuha fa ahsinu ila ahliha fa inna lahum zimmatan wa sihran wa rahiman au qala zimmatan wa sihran rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian nanti semuanya akan, ini berarti akan. Jadi Rasulullah sudah tanabuk memberitakan masa depan. Kalian semuanya nanti akan membebaskan satu tanah yang di situ digunakan sebutan dengan kirot. Ya, kirot itu sejenis mata uang. Kalau terjemahan atau maknanya secara tafsir itu seperenam dirham. Kirot itu seperenam dirham. Dirham itu mata uang perak. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Berarti seperenamnya kirot. Kalian semua nanti akan membebaskan satu tanah yang di dalamnya yang digunakan mata uangnya kirot. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan kirot itu adalah negeri Mesir. Sekalian semua akan membebaskan Mesir, yaitu tanah yang di situ digunakan nama kirot sebagai mata uang, maka berpesanlah, berwasiatlah kepada penduduk tersebut secara baik-baik. Sebab sesungguhnya mereka itu punya hak kehormatan dan juga hak kekeluargaan. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, jika kalian membebaskannya, Mesir, maka berbuat baiklah kepada penduduknya, karena sesungguhnya mereka itu punya hak kehormatan dan kekeluargaan. Dan dalam riwayat yang lain, mereka punya hak kehormatan dan hak periparan, keluarga dari perempuan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis 17 ini salah satu bentuk mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu memberitakan masa depan. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan busyra, kabar gembira akan dibebaskannya beberapa negeri. Persia, Romawi, dan juga Mesir. Khusus di hadis 17 ini, Rasul menitik beratkan pada Mesir. Yang disebutkan dengan istilahnya negerinya Kirot. Ya, saya kurang tahu terjemahannya seperti apa, karena di sini kalau disebut Kirot saja, mungkin sejenis mata uang. Kalau eh, tafsiran dalam syarahnya dinamakan dengan seperenamnya dirham. Ya, nisfu danik wadanik sudusud dirham. Ya, setengahnya danik, danik itu seperenamnya dirham. Berarti seperenamnya dari seperenam, seperdua belasnya dirham, mata uang perak. Seperdua belasnya dirham. Apa pesannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalian nanti akan membebaskan negeri Mesir? Kata baginda, istausu bi ahliha khairan. Berbuat baiklah kepada penduduk Mesir. Ya. Pesan baginda Rasulullah SAW kepada para pembebas nanti para sahabat untuk berbuat baik terhadap penduduk Mesir. Kenapa? Baginda Rasulullah SAW memberikan alasan di sini, fa inna lahum zimmatan wa rahiman. Mereka penduduk Mesir itu memiliki hak
kehormatan. Zimmah, kalau terjemahan letternya tanggungan, ya. Tapi lebih enak diterjemahkan dengan mereka punya kemuliaan, punya kehormatan, hak untuk dihormati. Dan yang kedua, warohiman, punya keikatan kekeluargaan dengan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jenis kekeluargaan yang menjadi titik inti poin kita di bab silaturahmi di sini? Kenapa Rasulullah SAW meminta kita umat Muslim untuk berbuat baik terhadap penduduk Mesir? Karena yang pertama tadi punya hak kehormatan, kemuliaan, dan yang kedua adalah hak kekeluargaan kerabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, silsilah ke atasnya, ya, di antaranya adalah cucunya, cucu yang keberapa gitu ya, dari Nabiullah Ibrahim yang punya anak Ismail. Ibunya Ismail ini Siti Hajar, dia dari tanah Mesir. Sehingga, maaf, kekeluargaan dari tanah Arab, Siti Hajar. Jadi eh, lokal kekeluargaan tanah Arab. Mesir juga ketika juga dimasuki oleh umat Islam juga menjadi eh, bagian dari negeri Arab. Makanya sekarang disebut dengan Republik Arab Mesir. Wazim warahiman. Ini terkait dengan rahim, kekeluargaan. Eh, Nanti silakan dicek lagi. Siti Hajar itu seingat saya dari Mesir ya, bukan dari Arab ya, dari Mesir. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam mempersunting Hajar di Mesir. Jadi silakan nanti eh, mohon izin dicek lagi benarkah Siti Hajar dari Mesir. Seingat saya begitu. Yang melahirkan Nabiullah Ismail alaihissalam dan itu menjadi keturunan sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan bukan sekedar rahim, tapi juga sihron, ya, zimmatan wa sihron. Ikatan kekeluargaan dari jalur perempuan, ya. Kalau di sini diterjemahkannya periparan dari kata ipar, ya, dari jalur perempuan, yaitu Maria Egyptia, orang Mesir yang dihadiahkan oleh Mukaikis, Raja Mesir ketika itu kepada baginda Rasulullah SAW dan dipersunting menjadi istri baginda Rasulullah SAW, orang Mesir. Disinilah letak hubungan kekeluargaan orang-orang Arab dengan Mesir, yaitu Rasulullah SAW punya keluarga dari negeri Mesir. Makanya Rasul berpesan, berbuat baiklah kepada penduduk Mesir, karena dia masih keluarga kita. Ada pesan tersirat juga dalam hadis kita ini, bahwa salah satu bentuk dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperluas ekspansi, banyak orang dengan cara, ya, menaklukkan, ya, dengan berjuang, dengan berperang, dengan ekspansi bersenjata. Tapi juga ada jalur yang dilakukan di sini oleh baginda Rasul, yaitu dengan mempersunting penduduk lokal. Ya. Ini juga menjadi kekuatan dakwah baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan penduduk lokal sebagai bagian dari keluarganya. Saya ingin mengambil hikmah ini ketika saudara-saudara kita di bumi Palestina ini, ya, terusir dari kampung halaman mereka. Justru mereka tersebar ke berbagai penjuru dunia. Mereka menghimpun
persatuan, kekuatan untuk bagaimana bisa kembali menuntut hak mereka untuk bisa bernegara, berdaulat di tanah air mereka. Mereka berada di mana-mana ini menjadi keberkahan buat negeri-negeri, tempat-tempat yang di dalamnya ada penduduk orang-orang Palestina. Karena mereka berjuang di tempat mereka berada. Bagaimana mereka bisa kembali ke negeri, ke kampung halamannya yang saat ini sedang terjajah. Ini mengambil dari eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Mesir sebagai bagian dari keluarganya, artinya mengekspansi dakwah. Orang-orang saudara-saudara kita di sana berada di berbagai negeri di penjuru dunia untuk memperluas dakwah, bagaimana mengajak umat manusia mendukung mereka. Dan saat ini terlihat hasilnya. Walaupun ya hegemoni dunia belum berada di tangan mereka, tapi rakyat, masyarakat dunia sekarang sudah melek terkait dengan apa yang terjadi di negeri lahirnya, diutusnya para nabi, negeri para nabi, negeri Palestina, negeri Syam. Saat ini kita melihat gerakan massal global untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis 16-17 ini mengingatkan kita akan pentingnya silaturahmi. Bagaimana kita terus menjaga ikatan kekeluargaan. Kalau memungkinkan kita mengekspansi, misalkan nggak cuma satu suku saja, ya misalkan saya orang Jakarta, nikah mengambil keluarga dengan orang Jakarta saja. Nggak harus begitu. Kita juga bisa ekspansi dengan mengambil suku-suku yang lain. Alhamdulillah saya mendapatkan keluarga istri dari orang Jawa Timur. Jadi menjadi keluarga kita. Ini sebagai bentuk penguatan kita bahwa din kita, agama kita ini bukan hanya untuk satu komunitas, tapi untuk berbagai macam komunitas, berbagai macam latar belakang. Ketika mereka eh, menemukan fitrahnya, kesuciannya, mereka tentu akan berbondong-bondong mendukung atau memeluk din agama Islam ini. Di Eropa saat ini, di Amerika, mereka sedang melihat ya agama kita ini, mempelajari bagaimana dengan logika mereka, bagaimana sudah diperangi, digempur selama 2 tahun, tapi mereka nggak mau, nggak bergeming, mereka tetap berada di tanah kelahiran mereka, di bumi Gaza, di bumi Palestina, walaupun berondongan senjata menghantui dan melenyapkan, membinasakan mereka. Ini oleh dunia Barat, masyarakat Barat, Amerika, Eropa itu melihatnya live secara langsung dan bisa bagaimana mereka, apa yang menjadi kekuatan, bagaimana mereka bisa tetap kokoh, tabah, sabar. Nah, disinilah letak Islam melihat, memperlihatkan kekuatannya. Tinggal kita yang kaum muslimin, bagaimana kita bisa turut membantu. Saudara-saudara kita juga yang terkena musibah juga kita bisa membantu. Saudara-saudara kita yang saat ini juga sedang dizalimi juga kita perlu bantu. Artinya kepedulian kita lah yang seharusnya saat ini berbicara dengan tindakan-tindakan nyata, bukan hanya dengan opini-opini, tapi juga dengan tindakan nyata. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu kita untuk berdiskusi. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dua hadis sudah kita dengarkan bersama apa yang sudah dibedah oleh Ustaz Salman tadi. Yang pertama,
menarik sebenarnya ada kata-kata Hercules dalam terjemahannya. Tuh kaget saja. Eh, Kalau Heraklius, Pak. kata-kata kita nonton Hercules. filmnya itu mitologinya adalah Hercules, padahal ini hal yang berbeda. Orang yang berbeda kalau Hercules itu dari Yunani, adalah tokoh mitologi yang selalu kita bayangkan kekuatan besar, tapi memang sebetulnya menggambarkan Heraklius ini saat itu adalah pemimpin negara superpower Romawi Timur ya. Yang kalau kita andaikan di sini seperti ada Rusia, ada Amerika, ada Cina yang super power saat itu, yang saat itu terbesar adalah Romawi. Dan disitulah rajanya Heraklius. Tapi hebatnya siapa sih Heraklius itu? Ini mungkin barangkali kita perlu dalami lagi karena ternyata Heraklius itu adalah tokoh luar biasa dunia saat itu, superpower. Dan satu hal lagi yang membedakan dengan tokoh dunia saat ini, kalau tokoh dunia saat ini itu hanya paham tentang keduniaan dan perang saja yang dipikirkan dan kepentingan ekonomi. Tapi Heraklius ini berbeda. Dia adalah tokoh dunia, tapi juga paham. Beliau adalah ahli kitab. Beliau ahli kitab Injil dan kitab Taurat. Taurat. Nah, dua kitab ini sehingga paham tentang kenabian-kenabian bahkan termasuk hujahnya dalam situ. Makanya waktu ditanyakan apa pesan dari Nabi itu adalah soal ketauhidan hujah dari syar'i yang kuat di dalam hadis ini. Nah, itu tokoh itu disebutkan di dalam hadis ini. Kenapa? Cuman kenapa pertanyaannya masuk di dalam bab silaturahim gitu gitu loh. Nah, itu juga menjadi bagian penting mengikat persaudaraan. Sebenarnya Rasul itu berdakwah dan mengikat persaudaraan dengan Heraklius. Tapi ternyata tidak berhasil juga karena memang takut dengan tahtanya nanti turun dari tahtanya. Dia masih keduniaan juga sebenarnya. Nah, itu yang kedua tadi soal pertanyaan tentang Siti Hajar itu alhamdulillah dari Mesir Kipti ya. Jadi suku Kipti dari asli Mesir itu Hajar itu dan kita tahu sekarang sejarah Syar'i kemudian Zam-Zam itu lahir dari rahim Siti Hajar dan ini adalah ibu dari Nabi Ismail. Ini keturunan yang luar biasa. Kenapa Mesir itu menjadi negeri kehormatan? Karena ternyata sampai saat ini pun kalau kita umroh juga ada kaitannya dengan Hajar dan Mesir sebenarnya gitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua tema tadi yang sudah dijelaskan bagaimana silaturahim yang berkaitan dengan ada tokoh yang kuat tadi, Heraklius, yang tadi menceritakan tentang hal-hal kenabian. Kemudian di dalam situ dihujahkan tentang tauhid, ada kejujuran, ada perintah sholat juga di dalam bab itu. Tapi yang terpenting di dalam ini masuk dalam adalah mempererat kekeluargaan, jadi silaturahim di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Silakan bila ingin yang dipertanyakan, Bapak Ibu, untuk mendalami diskusi ini. Karena intinya dalam hadis ini ada kekuatan yang dicontohkan. Kok artinya bahwa dalam hadis ini disebutkan dengan tokoh yang jauh sekali sebenarnya dari pandangan-pandangan itu, Ustaz. Apa ada latar belakang sendiri. Tiba-tiba di dalam hadis ini disebutkan tokoh Romawi hadis ini. Sehingga kalau diibaratkan apa sih kaitannya kok tiba-tiba kok bercerita selama ini hadis itu hanya sekitar Timur Tengah, kemudian riwayat tentang sahabat-sahabatnya. Tapi tiba-tiba ini menyebut dari Kaisar tokoh Romawi ini yang saat itu memang menjadi tokoh superpower dunia gitu. Nah, ini mungkin barangkali bisa dijelaskan secara singkat Ustadz saja kaitannya tiba-tibanya tadi. Kalau tadi saya coba menyinggung sedikit bahwa itu ada kaitannya dengan bab silaturahim, tetapi kenapa juga harus muncul tokoh ini gitu di dalam hadis. Itu aja Ustaz, kira-kira pertanyaan saya sambil menunggu Bapak Ibu yang lain apa ingin bertanya. Ya, wallahu alam. Ini sekedar analisa. Kalau saya membaca dari kitab syarahnya ini, disebutkan bahwa eh, seorang pemimpin itu, di antara yang disebutkan sini Romawi itu, dia harus mendapatkan banyak informasi, bukan hanya dari satu sumber, tapi dari berbagai sumber. Kadang begini, kita menyampaikan atau kita sebagai pemimpin ya, kadangkala mendapatkan informasi dari bawahan kita, dari rekan kerja kita yang bekerja untuk kita, gitu. Tentu informasinya satu arah, positif, positif, positif gitu. Karena ada ada kaitannya ya semacam yang penting Bapak senang lah dengan informasi ini. Jadi bukan sesuatu hal yang eh, sesuatu hal yang
membuat pemimpin itu marah. Tapi di sini sang pemimpin semacam model Heraklius ini ingin mendapatkan dari pihak ketiga, ya, yaitu dari musuhnya eh, Nabi Muhammad. Makanya ketika Abu Sufyan pas lagi berdagang dipanggil Abu Sufyan. Ketika itu menjadi musuhnya Nabi Muhammad. Ah, tadi terkait dengan inti pembicaraannya salah satunya terkait dengan bab kita. Tapi di sini kita ingin melihat mengapa tadi pertanyaannya kok sampai muncul tokoh Heraklius, ya. Nah, di sini kita ambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa kita ini mengambil pelajaran bukan hanya dari kalangan-kalangan kita saja, ya, tapi juga dari kalangan luar yang mana itu eh, berkesesuaian dengan ajaran Islam. Nggak masalah, gitu. Kalau kita misalkan ingin, bukan misalkan ya, kalau kita berbicara dengan orang-orang yang Muslim, ya tentu yang keluar ayat hadis, karena itu menjadi keyakinan kita. Tapi ketika kita berdialog dengan non-Muslim, nah, kita harus punya tuh yang mana mereka percaya dengan tokoh itu. Jadi, misalkan kita ingin berdialog terkait dengan tema eh, filsafat, ya. Berarti kita harus menguasai filsafat. Tokohnya siapa? Kata-kata yang baiknya itu apa yang tidak bertentangan. Jadi kita gunakan itu untuk supaya kita sama, supaya kita nyambung, supaya kita juga bisa berdakwah kepada mereka. Di sini kita bisa mengambil ibrah. Heraklius aja mengambil informasi bukan dari satu sisi, bukan dari bawahannya, tapi dari musuhnya, ya, dari orang yang nggak dianggap. Arab ketika itu nggak dianggap, tapi tetap diambil informasinya, gitu. Ini pelajaran buat kita juga. Nah, Heraklius itu tadi disampaikan bukan sembarangan, dia ya pemimpin adik kuasa blok Barat, ya, blok Barat. Kalau sekarang kalau blok Barat itu ya Amerika, gitu. Kalau Persia itu blok timur. Ya kalau sekarang ya Cina dan Rusia. Gitu. Nah ini ketika mereka mengambil eh, informasi berita, mereka nggak cuma ngambil dari sisi mereka saja, tapi juga dari sisi musuh mereka. Atau musuh yang kecil sekalipun, yang Arab belum belum masuk dalam hitungan mereka. Gitu. Tapi tadi disampaikan juga bahwa Heraklius ini ahlul kitab, ya Nasrani. Ya dia ada dengar kitabnya menyebutkan akan muncul nabi terakhir itu sudah ada. Ingin membuktikan benar nggak itu. Nah, ambil informasi ini dari penduduk lokal yang tinggal di sana. Nah, ini ibrah pelajaran buat kita gitu. Artinya kita berkenan boleh mengambil dari tokoh luar, tapi kita perlu memilah-memilih apakah ini bertentangan dengan din ajaran kita atau tidak. Ketika dia tidak bertentangan, nah ini kita bisa jadikan hujah juga buat dakwah kita di berbagai tempat. Wallahu alam, Pak Yai. Alhamdulillah. Ini sebagai kaitan dengan hujahnya kenabian tadi, kesaksian Betul, dari pihak musuh pada yang tadi, musuh. karena ahlul kitab tadi membaca pada ya pada kitab-kitab sebelumnya ada hujah bahwa tentang kenabian itu, dan ini termasuk sebagai salah satu bukti kesaksiannya, ya, hujah kenabian Rasul, walaupun dia musuh. Bahkan Abu Sufyan itu termasuk yang musuh gitu, saat itu belum menjadi seorang muslim gitu. Ya, kayak Saya kira ini Pak demikian. Yai Ya, ceritanya pendeta rahib Buhairo ketika Nabi ya, ya. Muhammad masih kecil diajak pamannya Abu Thalib berdagang gitu kan. Pendeta ini kan melihat tanda kenabian gitu kan. Dia udah tahu, wah ini orang akan jadi tokoh masa depan gitu. Makanya pesan kepada Abu Hurairah, coba tolong anak ini dijaga gitu. Itu kan yang punya hati ya, punya hati nurani. Dia tahu gitu. Kita bagaimana bisa
Ya hati nurani kita lah yang dipakai gitu untuk menentukan ini baik atau tidak. Ya, betul. Bahkan dalam riwayatnya kalau Heraklius itu bahkan sempat mau masuk sebagai seorang Muslim ya, Untuk tapi masuk Islam ya, ya. ya dalam sejarahnya demikian kalau nggak salah disitir kemudian karena memang dikhawatirkan kehilangan tahta kekuatannya tadi ya, kedudukannya, dia tidak akan masuk ke sana gitu. Mengurungkan niat. Sehingga ya menarik sekali tokoh ini. Jadi tapi jangan disamakan dengan tokoh Hercules di dalam film-film Yunani ya. Memang hampir mirip Heraklius ya. Gitu, gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang ingin bertanya? Silakan bisa bertanya Eh, langsung atau Pak Yai, saya pekan ya. lalu kan menyampaikan satu tema kecil tapi menjadi perdebatan ya terkait dengan harta anak ya. Harta anak titik-titik-titik milik atau kepunyaan ayahnya juga. Oh, oke. Ya. Ingat Pak Yai ya? Ya, pertanyaan sebelum minggu lalu kalau nggak salah. Ya, pekan lalu. Bukan pertanyaan, jadi saya menjawab dengan itu dan ini menjadi bukan perdebatan lah, dialog hangat kita lah gitu. Setelah saya teliti, saya cari hadisnya dan saya pelajari pendapat-pendapat ulama, ringkasnya begini. Kata-kata anta wa maluka li abika, engkau dan harta engkau wahai anak, ya anak kita, dan harta engkau harta anak li abika, untuk bapakmu. Li di sini ya dimaknai bukan tamlik, bukan kepemilikan. Artinya li di sini adalah harta anak boleh dipakai oleh ayahnya sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi kata-kata li di sini boleh dipakai oleh ayah. Harta anak boleh. Misalkan eh, tinggal anaknya sudah bekerja, sudah berpenghasilan, ayahnya datang terus numpang makan karena di rumahnya nggak ada makanan. Nah itu boleh karena memakan di rumah anaknya dengan makai harta anaknya sesuai dengan kebutuhan. Itu salah satu contohnya. Ayahnya lagi butuh butuh uang gitu. Minta anaknya punya duit nggak? Punya. Butuh berapa? Ayah butuh sekian gitu. Dikasih sesuai dengan kebutuhan gitu. Itu sifatnya bukan bukan dain, bukannya utang, tapi pemberian gitu. Jadi maknanya seperti itu. Anta wa maluka li abika. Untuk karena masing-masing harta kita dan kita bertanggung jawab. Harta ayah dan dia bertanggung jawab gitu terhadap hartanya masing-masing. Allah alam gitu ya penjelasannya. Artinya li tadi adalah tidak memiliki hak mutlak ya seorang Ya, ayah itu. bukan Atas juga ujuk-ujuk harta anak milik ayahnya enggak. betul. Hmm, Ya. Jadi artinya bukan hak mutlak di sini, artinya masih ada ketentuan atas izin karena mungkin betul, ada kaitannya anak tadi adalah upaya sang ayah. Anak betul. tadi tumbuh besar dan menjadi orang yang berhasil tadi adalah usaha saya. Jika Titisannya ada ayahnya, kaitannya, betul. tetapi usaha ayah anak itu juga punya hak anak, Andil cuman ayahnya, ayah betul. diperbolehkannya di atas izin anak gitu, atas izin anak gitu. Jadi bukan langsung main robot. Pokoknya duitmu ya duitku gitu gitu. Ya tidak demikian itu karena memang ketika memaksa kehendak itu adalah bentuknya zalim, zalim kepada anak juga gitu. Nanti area anak nanti yang dituduh kamu durhaka kepada orang tua. Nanti karena orang tua maksa lalu kemudian anak kamu dikatakan zalim atau durhaka. Wah, ini malah keliru lagi menempatkan hukumnya gitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita sudah kita cukupkan sampai sampai jam ini. Ini jam 8:37. Alhamdulillah, ya, ya teman-teman sudah segera beraktivitas untuk hal yang lain. Mohon dipimpin doa kita bersama untuk mendoakan Palestina, bukan mohon izin, Sumatera, baik itu Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Semoga dimudahkan Allah untuk mendapatkan pertolongan bantuan dan segala bentuk yang diinginkan dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak dengan bencana. Mohon Ustadz dipimpin untuk berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillah. Na'udzu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma najidu min waja'ina wa maradina hadza wa nuhadir. Ya Allah, kami berlindung dengan keagungan dan kekuasaan-Mu dari semua keburukan yang pedih dan rasa sakit yang kami rasakan ini dan kami hindari. Allahumma rabban nas mudhibil ba's ashfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhan kami, saudara-saudara kami yang berada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Sumatera Barat, yang ada di belahan bumi Palestina, mereka semuanya merasakan rasa sakit, mereka semuanya merasakan rasa lapar, mereka semuanya merasakan kezaliman, mereka semuanya merasakan kebutuhan yang mendasar. Maka sembuhkanlah penyakit mereka. Allahumma anta syafi la shifa illa shifa. Shifaan la yughadiru saqaman wala alam. Sembuhan yang tiada menyembuhkan kecuali dengan kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kami berlindung dengan nama Allah yang bersama namanya tidak ada satu pun di bumi dan di langit yang dapat membahayakannya. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kami berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Wa'afina wal muslimin. Waqfina wa iyyahu min syarri masaibid dunya wad din. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah kami dari orang-orang muslim. Sejahterakan kami dan orang-orang muslim. Peliharalah kami dan mereka dari segala keburukan, dari segala musibah, baik di dunia maupun dalam hal agama. Allahumma afina fi abdanina. Allahumma afina fi asma'ina. Allahumma afina fi absarina. Allahumma afina wa'fu anna warhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah, sehatanlah badan kami, sehatanlah pendengaran kami, penglihatan kami. Berikan kesehatan kepada kami, ampunlah kami dan kasihlah kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas doa bersama yang telah dipimpin. Insya Allah dijabah oleh Allah sehingga saudara kita yang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dimudahkan untuk mendapatkan pertolongan, dimudahkan untuk segera melepaskan rasa sakit, mendapatkan bantuan yang maksimal untuk perawatannya, kesembuhannya, kelaparannya. Dan semoga Allah cerahkan, diberikan hidayah kepada zalim untuk wilayah-wilayah itu. Demikian saya akhiri Ustadz, terima kasih atas kehadiran Ustadz dan Bapak Ibu semua yang setia untuk menyimak kajian ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin Pak Ustadz, tadi ada pengumuman dari Mbak Mei ya. Izin ada pengumuman dari Mbak Mei tentang laporan keuangan. Mbak Mei bisa dipaparkan saja Mbak Mei rekapan keuangan kita selama beberapa bulan terakhir. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita melaporkan hasil sumbangan atau infak sedekah dari forum kajian ini yang telah didistribusikan ke
yayasan atau pihak yang membutuhkan. Yang pertama kita distribusikan ke Palestina, kemudian kepada yayasan anak yatim, kemudian juga ke kelas Quran, dan juga ada yayasan Darul Ulum yang membina kelas Quran dan anak yatim. Dan ini laporannya selama bulan Maret sampai Desember, Alhamdulillah terkumpul 10.650 dan Alhamdulillah semuanya sudah tersalurkan. Tidak ada yang mengendap di dalam rekening karena setiap bulan mendapatkan itu langsung dikirimkan. Namun bila Bapak Ibu sekalian masih ingin ada yang ingin membantu, dipersilakan karena ini tidak kami tutup dan sepanjang masa menjadi bagian penting untuk menyalurkan infak dan sedekah. Demikian, jadi Bapak Ibu sekalian bila ingin bersedekah bisa langsung ke rekening kami atau untuk Palestina ada Yayasan Konas Palestina yang bisa untuk penampungan. Demikian saya kira demikian saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam Ibu semuanya. warahmatullahi Sampai wabarakatuh. jumpa Kamis minggu depan. Assalamualaikum. Matur suwun, terima kasih. Terima kasih Alhamdulillah. Pak Ustaz, terima kasih Pak Sakri, terima Sama. kasih Terima Pak kasih Satri. semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum, Bijile.